Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrew Lintang Ramadan dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis etika bisnis mengenai kasus minyak kita. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah ditemukan dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen yang menjual produk tidak sesuai dengan informasi pada kemasan. Melalui kasus ini, kita dapat melihat pentingnya penerapan etika bisnis dalam menjaga kepercayaan dan melindungi hak-hak konsumen. Permasalahan kasus minyak kita. Permasalahan utama dalam kasus minyak kita adalah dugaan bahwa isi minyak goreng dalam kemasan tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum pada label. Sebagai contoh, pada kemasan tertulis 1 liter, namun setelah dilakukan pengukuran isinya diduga kurang dari jumlah tersebut. Kondisi ini tentu merugikan konsumen karena mereka membayar harga penuh tetapi menerima produk yang lebih sedikit. Selain kecurigaan secara ekonomi, informasi kepada kemasan menjadi tidak akurat dan dapat menyesatkan masyarakat. Akibatnya kepercayaan konsumen terhadap produk maupun sistem pengawasan pemerintah juga dapat menurun. Berikutnya pelanggaran prinsip etika bisnis. Dari perspektif etika bisnis, terdapat 5 prinsip yang dilanggar dalam kasus ini. Pertama adalah kejujuran, karena informasi pada kemasan tidak sesuai dengan isi produk yang diterima konsumen. Yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu kewajiban produsen untuk memastikan kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga adalah keadilan, karena konsumen telah membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan, tetapi tidak memperoleh haknya secara penuh. Yang keempat adalah integritas, yaitu komitmen perusahaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jika perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada kejujuran, maka integritas perusahaan akan dipertanyakan. Dan yang terakhir adalah transparansi, karena informasi yang diberikan kepada konsumen harus jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Kelima prinsip tersebut merupakan dasar penting dalam menjalankan bisnis yang sehat dan beretika. Slide berikutnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha yang beretika, ada beberapa hal yang wajib dilakukan. Di antaranya adalah menjual produk sesuai standar yang ditetapkan, memberikan informasi yang jujur kepada konsumen, serta menjaga kualitas produk secara konsisten, serta mematuhi seluruh peraturan pemerintah. Sebaliknya, pelaku usaha tidak boleh mengurangi isi produk tanpa sepengetahuan konsumen, memberikan informasi yang tidak benar pada kemasan, ataupun mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat. Dalam kasus minyak kita, tindakan tersebut merupakan contoh praktik yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Berikutnya, peran konsumen dan pemerintah. Dalam kasus ini bukan hanya produsen yang memiliki tanggung jawab, tetapi konsumen dan pemerintah. Sebagai konsumen, kita harus lebih teliti dengan memeriksa label produk, membeli tempat yang dipercaya, kemudian menyimpan bukti pembelian, serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Sebagai konsumen, sementara itu pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan secara rutin, memastikan produk yang beredar sesuai standar, memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar, dan meningkatkan edukasi mengenai hak-hak konsumen dengan kerjasama semua pihak. Perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik. Slide berikutnya, perspektif etika bisnis. Dari perspektif etika bisnis, keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan dalam menjalankan usaha. Keuntungan harus diperoleh dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Jika pelaku usaha melakukan kecurangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen yang mengalami kerugian, tapi oleh perusahaan itu sendiri juga. Reputasi perusahaan akan menurun, kepercayaan masyarakat akan hilang, dan persaingan usaha yang sehat juga terganggu. Oleh karena itu, etika bisnis bukan hanya berkaitan dengan nilai moral, tapi juga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, kasus minyak kita merupakan contoh nyata pelanggaran etika bisnis karena tidak mencerminkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, integritas, dan transparansi. Untuk mencegah kasus serupa terulang, produsen harus menjalankan bisnis secara etis dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Konsumen juga perlu lebih kritis dan aktif melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat pengawasan serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Dengan penerapan etika bisnis yang baik, kepercayaan konsumen dapat terjaga dan tercipta iklim usaha yang sehat serta adil bagi semua pihak. Terima kasih atas presentasinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.